Lucu ini. Terima kasih Mbak Heni. Nah, ini di dalam bukunya kan nanti hanya sekedar tentang sihir saja. Ya, hukum sihir. Ntar insya Allah saya tambahin dengan bagaimana kiat-kiatnya belajar sihir. Oh salah, kiat-kiatnya menghindari sihir. Nggak ada di buku Win, diem Win, lihat saya Win. Benar kita nama Umi no, Win. Umi, Umi. Kiat-kiatnya agar kita bisa terjaga dari sihir dan kalaupun terlanjur terkena sihir, bagaimana cara menghilangkannya. Cara Mau menghilangkannya. tahu? Mau tahu apa yang mau tahu banget? Mau tahu aja. Oh, mau tahu banget. Makan apa? Ya, tolong dilihatin ya, jangan sampai makan pedas ya. Yes, ya, ya, ya. Ntar dicukur nih jenggotnya nih. Oh, Masya Allah. Itu hilang kekuatannya, itu hilang kayak Samson. Bismillahirrahmanirrahim. Maja'a fis sihri. Ya, hukum sihir. Ada apa dengan sihir? Gitu sih sebenarnya kalau sesuai judulnya ya. Maja'a fis sihri. Ada apa dengan sihir atau penjelasan tentang sihir. Nah, kalau mau tahu tentang sihir kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 102. Di penggalan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim wa qaulillahi ta'ala wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu surat Al-Baqarah 102. Kemudian disandingkan dengan surat An-Nisa ayat 51. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Nah, lalu kemudian dari hadis dari Umar radhiyallahu anhu berkata jibat adalah sihir, sementara taghut adalah setan. Ya, mereka percaya kepada jibat dan togut. Sebelum kita lanjutkan ke hadis selanjutnya, kita ngomongin dulu soal sihir di sini ya. Sihir ini kenapa jadi pembahasan di dalam buku kita, buku tauhid kita? Karena sihir merupakan salah satu dari jenis-jenis kesyirikan. Ya, sihir itu salah satu dari jenis-jenis kesyirikan. Sihir nggak akan datang tanpa adanya kesyirikan. Orang mukmin nggak mungkin mainan sihir, gitu ya. Orang kalau udah berniat, bertekad untuk berkenalan dengan yang namanya sihir, berarti di hati sudah tidak ada iman. Ya, jadi untuk alasan itulah maka kenapa Syekh At-Tamimi, penulis buku ini yang menyimpulkan bab ini dalam kitab Tauhid untuk menjelaskan sebagai peringatan kepada si sihir itu sendiri. Nah, kita lihat di sini eh, ada teman-teman dilihat ayatnya ya, walaqad alimu lamanishtarahu malahu ya, malahu fil akhirati min khalaq. Sebelum ke ayat, kalau kita lihat ke judul hukum sihir, ya di dalam bahasa Arabnya maja afi sihir, ya. Maksudnya apa di sini? Kita lagi mau mempelajari apa? Kita mau mempelajari tentang apa-apa yang datang dengan sihir tersebut, gitu ya. Apa maksudnya? Ya ancaman, ya penjelasan bahwa sihir itu dapat menghilangkan tauhid dan mengkafirkan pelakunya. Ya ini kita lihat dari judul ya. Judulnya itu hukum sihir. Penjelasan judul adalah kita maksudnya lagi mau mempelajari tentang apa-apa yang datang dengan sihir, yaitu berupa ancaman dan penjelasan bahwa sihir itu dapat menghilangkan tauhid dan mengkafirkan pelakunya. Sekarang sihir itu sendiri secara bahasa adalah ungkapan untuk sesuatu yang tersembunyi dan halus sebab-sebabnya. Ya, sihir itu secara bahasa dia adalah ungkapan untuk sesuatu yang tersembunyi dan halus sebab-sebabnya. Itu secara bahasa. Dia adalah ungkapan untuk sesuatu yang tersembunyi dan halus sebab-sebabnya. Kenapa bilangnya ungkapan? Nah, ada lagi hadis Nabi yang berbunyi innal bayanu sihir.
sesungguhnya di antara kata-kata itu, kalimat-kalimat itu ada sihirnya. Makanya orang kalau pinter berkata-kata kan bisa menyihir gitu ya. Dan bahkan kalau dia berkata-kata benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam itu akan nyampe. Kalau kata orang tua, apa yang datang dari hati nyampenya ke hati. Makanya ini tadi sesuatu yang tersembunyi dan halus sebabnya. Jadi para cewek-cewek yang terkena sihir-sihirnya buaya-buaya darat berarti dia udah terkena sesuatu yang tersembunyi dan halus. Nah, itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, ya menurut istilah syariat, secara syariat sihir itu artinya mantra-mantra atau jampi-jampi atau perkataan yang diucapkan atau obat-obatan, rempah-rempah, asap dupa dan simpul-simpul ikatan. Ya, sihir itu banyak kalau secara syariat. Ya dia mantra, ya jampi-jampi, ya perkataan yang diucapkan, kemudian rempah-rempah, ya atau obat-obatan, masa obat-obatan yang orang bilang alternatif gitu. Lalu asap dupa dan simpul-simpul ikatan. Karena orang kalau mainan sihir biasa dia butuh suatu media dan butuh tali buat mengikat media tersebut. Ya, misalnya dia ada kain kafan, dalamnya diisi pakai tanah kuburan, lalu kain kafan itu pasti diikat. Nah, sampai sejauh mana sihir bisa berpengaruh? Ini disimak ya. Sihir itu pengaruhnya bisa kepada hati dan badan. Ya, sihir itu pengaruhnya bisa kepada hati dan badan. Badan, maksudnya fisik gitu. Sakit Iya, fisik. sakit fisik. Saya pernah nemuin kasus orang yang berjerawat. Udah ke dokter Jerawat. manapun, udah ke paling katanya paling bagus dokter kulitnya. Nggak sembuh-sembuh malah makin menghitam makin banyak. Alhamdulillah setelah diruqyah sekali aja udah 50% langsung membaik besoknya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi kapan dia bisa apa dek? Dek kenapa? Kayak orang dikejar-kejar heli guguk. Heli gugu. Jadi sihir itu bisa mengakibatkan sakit pada badan itu ya itu tadi. Ada yang sakit kepala terus setiap sore. Ada yang apa namanya setiap tiba waktu maghrib badannya panas. Siapa yang bilang nggak bisa mempengaruhi badan? Bisa kan? Eh, belum pernah lihat kasusnya Bu, badan. Apa perlu Udah, saya maksudnya coba? maksudnya kebiasaan biasanya tuh kan kayak yang reaksinya tuh kayak tantrum apa sih kayak yang kayak kesurupan gitu. Bukan ke Hmm. badan kayak yang batuk apa segala macam gitu, apa jerawatan kan jerawatan Oh, kan Ibu. Apa yang perlu gitu. Anda coba di Winda biar biar Maksud lah. Maksud Anda, Bu. ini Serem ya. aja. Seberapa jauh pengaruh sihir itu? Sihir itu bisa berpengaruh pada hati, bisa berpengaruh pada badan hingga dia dapat menyebabkan sakit dan bisa juga sampai meninggal. Ya, sihir itu bisa ke hati, ke badan, bikin penyakit, meninggal dan bisa pula memisahkan seseorang dengan pasangannya. Jadi sihir itu juga bisa membuat orang bercerai. Nah, mungkin kasus keempat nih banyak kita menemukan kasusnya ya enggak? Hmm, hmm, laki hmm. gue kayak laki gue kayak bukan dia misalnya, dia nggak biasa kayak begitu, berubah banget, biasa perhatian banget, tau-tau galak banget, kasar, emosian ya. Itu sihir pelakor jangan. Ya itu namanya kalau dalam sihir itu namanya sihir mahabbah. Sihir mahabbah itu kalau bahasa kita pelet. Sihir mahabbah. Nah kemudian kita dilihat di ayat walaqad alimu, ya walaqad alimu itu di sini artinya kan dan sungguh mereka telah mengetahui. Maksudnya apa? Maksudnya orang Yahudi itu udah tahu ya yang udah ngambil sihir itu sebagai ganti dari mengikuti para rasul itu mereka udah tahu kalau sihir itu nggak boleh tapi mereka tetap pelajari. Lamanistaro sungguh bagi orang-orang yang membelinya yaitu siapa? Orang-orang yang ridho terhadap sihir sebagai ganti dari syariat dan agama Allah.
Orang-orang yang ridho terhadap sihir sebagai ganti dari syariat dan agama Allah. Gimana maksudnya sebagai ganti? Ya ada orang kan nolak bala, manggilnya dukun. Bukannya dia pakai ngaji, kan gitu kan. Dia ridho tuh. Kemudian min kholak bagian ya. Al-jibat yang dimaksud di hadis Umar bin Khattab ini adalah itu kata yang digunakan untuk menyebut patung yang disembah ya. Jibat itu kata yang digunakan untuk ditujukan kepada patung yang disembah, kepada tukang sihir, lalu dukun. Itu jibat. Ya, jibat itu ya patung yang disembah, kemudian tukang sihir, lalu dukun. Nah, kalau penafsiran di sini nih, penafsirannya Umar, jibat adalah sihir, itu bentuk penafsiran kepada sesuatu dengan menyebutkan contohnya. Ya, jadi kalau secara letterlock bahasanya mah itu jibat itu apa namanya berhala yang disembah, patung gitu ya, kemudian tukang sihir dan dukun. Kemudian togut berasal kata dari togutnya atau togut ini ya, yuminu nabil jibati wa togut. Jadi baca gitu ya, at-togut atau asal kata tugiyah, tugian. Tugian itu artinya melampaui batas. Tugian. Togut itu melampaui batas. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang melampaui ukuran dan batas dalam bermaksiat dinamakan togut. Maksudnya gimana sih biar kalau pakai bahasa kita? Maksudnya segala sesuatu selain Allah yang dia itu dipuja sedemikian rupa, diagungkan, dihormati, ditaati, dipatuhi, melebihi yang seharusnya kita lakukan kepada Allah. Ya, dipatuhi, ditaatin, disembah, dipuji, dipuja-puja, diagungkan. Lebih dari pengagungan kita kepada Allah, itu namanya togut. Ya, ya kemudian eh, sebenarnya kalau dibilang di sini, di sini di Allah Allah di ayat tadi ya, ya ayat Al-Baqarah tadi, di sini Allah berfirman bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi itu dia itu emang lebih suka sama yang namanya sihir. Ya, mereka demen banget ngikutin sihir daripada ngikutin Rasul. Jadi kalau dibilang Yahudi itu emang ngeyelen, degil itu mah dari dulu. Ya, kalau dibilang Yahudi, apalagi yang sekarang ya Israel itu yang segitu kejamnya, wah jangan katanya orang Palestina yang dianggap musuh. Kan dia kalau dalam kitabnya itu kan selain Yahudi semua itu kita nggak ubahnya seperti hewan status kita kalau di dalam kitab mereka. Apalagi kita ya, nah Nabi sendiri aja dikejar-kejar dibunuh. Ya, jadi nggak usah kaget dengan barbarnya mereka, nauzubillah ya. Nah, di sini mereka tuh udah tahu kalau sihir itu tanda nggak iman sama Allah gitu kan, tanda nggak ngikutin Rasul. Mereka udah tahu bahwa mereka yang melakukan hal itu tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Mereka udah tahu kalau mereka melakukan sihir mereka nggak akan dapat bagian di akhirat. Nah, di sini sedangkan di ayat selanjutnya di An-Nisa tadi ya, ayat 51 Allah mengabarkan tentang orang-orang Yahudi bahwa mereka itu emang kaum yang membenarkan dan percaya kepada jibat dan tauhid. Sekarang apa hubungannya nih Al-Baqarah 102 sama An-Nisa 51? Gimana hubungannya? Sama, kita tarik benang merahnya. Yang kita dapat simpulkan dari Al-Baqarah 102 dan An-Nisa 51 adalah satu, tentang haramnya sihir. Ya, nggak pakai nggak usah pakai tanda tanya, nggak usah pakai tanya jawab lagi, nggak usah pakai nggak bisa diganggu gugat bahwa sihir adalah haram. Kedua, kekafiran pelaku sihir. Ya, jadi dari dua ayat ini yang bisa kita tarik kesimpulan adalah yang bisa kita tarik kesimpulan adalah satu, haramnya sihir, kedua, kekafiran pelaku sihir, yang ketiga, ancaman keras kepada orang yang berpaling dari kitabullah. Ya, kemudian dia mengganti kitabullah dengan selainnya. Contohnya apa ya, ganti kitabullah dengan selainnya? Maaf, mungkin orang tua zaman dulu ya, zaman dulu yang kalau anak yang mau nikah itu susah payah bukanya primbon, ya kan? Bukan bukanya Quran yang dibuka buku primbon, nyari weton apalah segala macam. Kan dia mengganti ya.
mengganti kitabullah dengan selainnya. Yang keempat, bahwa sihir termasuk kesyirikan yang pasti bisa menghilangkan tauhid. Ya, udah pasti sihir itu bisa menghilangkan tauhid. Karena apa? Karena sihir itu bentuk pelayanan kita kepada setan dan ketergantungan kita kepada mereka. Jadi kalau orang udah detik itu dia berniat untuk mengadakan akad tentang sihir, misalnya minta disihirin ke, minta dikirimin buat orang yang dia tuju kah, kan? Berarti udah saat detik itulah dia sudah apa namanya ya, meridoi dirinya menjadi pelayan setan dan bergantung kepada mereka. Kalau orang udah bergantung kepada selain Allah, sengaja tanpa paksaan, maka Allah juga lepas tangan sama orang tersebut. Ngeri enggak? Kita kan yang bikin kita insya Allah bisa masih bertahan seperti ini di tengah-tengah ujian, pahit, nyakit gitu ya, sulit. Karena kita masih punya Allah, karena kita masih merasa bahwa Allah itu pasti tetap lihat kita, jagain kita, mencukupi kita gitu. Jadi kalau orang udah berani-beraninya dia bersinggungan dengan sihir, berarti dia udah dengan sengaja melepaskan dirinya dari penjagaan Allah. Artinya di sini, ketika jin-jin dan setan-setan itu meminta sesuatu dari orang tersebut sebagai balasan dari apa yang mereka berikan, dia minta tumbal apalah gitu ya, sampai kesehatannya, ya orang tuh uh, udah nggak bisa berkelit dan nggak akan dibelain sama Allah. Gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau orang yang disasar itu, misalnya bukan dia nih ya, ada orang misalnya si Fulan A benci banget sama si Fulan B, dia minta sama dukun supaya si Fulan B itu dijadiin tumbal. Nah sesungguhnya bukan, ini kan akadnya antara si A dengan si dukun kan, bukan si B. Nah si B ini masih mungkin bisa dapat pertolongan Allah karena bukan dia yang lagi bersekutu, tapi si A gitu loh. Lain halnya ketika si A yang bersekutu sama jin ini, lalu dia hmm, menumbalkan dirinya setelah jangka waktu tertentu, setelah dia sukses. Itu biasa pesugihan. Maka ada orang bilang pesugihan itu ada jangka waktunya. Ada yang 10 tahun kah, 15 tahun, 25 tahun, 40 tahun gitu. Jangan kata sampai bertahun-tahun, setahun aja orang bersinggungan sama sihir. Udah ada aja yang kejadian sama fisiknya, biasa seperti itu. Jin itu nggak mungkin ngasih dengan sukarela. Dan sepengalaman kita dalam rukyah menemukan kenyataan bahwa kerja sama-sama jin itu bahkan ruginya berkali-kali lipat. Bahasanya kita cuma dikasih satu, diminta 1000 dari kita. Nauzubillah. Entah rumah tangga dibikin hancur, rumah tangga hancur, anak ngelawan, sakit-sakitan, keluar duit tapi ngutang-ngutang, suami berubah, cerai, terus pokoknya segala sisi kehidupan tuh kayaknya bener-bener udah jatuh ketimpa tangga, digebukin tuh rasanya kalau orang main sihir. Ya nauzubillah summa nauzubillah. Digebukin lagi. Ya. Nah, sekarang kita ke hadis. Tadi ketinggalan, maksudnya gimana? Pengaruh apa? Maksudnya Bu Mima? Pengaruhnya ke yang Ya kan kira-kira barusan dibilang apa nggak nyampe setahun ada pengaruhnya gitu kan. Nah itu pengaruhnya ke yang nerima atau yang ngirim? yang ngirim, yang berakad langsung dengan si jin ini. Yang ngirim berarti. Yang ngirim. Nah, jadi Fulan A yang ngirim kan. Fulan A ngirim, dia misalnya ngirim ke B. Oke lah, B mungkin kenapa-napa karena sihirnya. Tapi si B ini kan masih ada dua kemungkinan. Apakah dia sembuh atau tidak. Kalau dia sembuh, alhamdulillah. Kalau tidak pun, alhamdulillah. Berarti Allah maksudnya, kalaupun nggak sembuh ya, kematiannya itu jadi syahid. Kalau orang kena ya, dikenain sihir ya, tanpa dia tahu. Tapi kalau dia, jadi kalau namanya orang udah telanjur kena, itu kemungkinan itu selalu ada dua kemungkinan, entah dia bisa lepas dari sihir tersebut atau dia sampai meninggal, nauzubillah. Kenapa seperti itu?
Lah, selevel Rasulullah SAW pun kan bisa kena sihir satu. Dan sejak dia kena sihir itulah kesehatannya menurun gitu. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Walaupun bisa lah ketahuan bukul sihirnya, ketahuan siapa yang ngirim sihir, alhamdulillah juga bisa diruqyah. Cuman walau alam, pokoknya menurut kisahnya beliau pun sampai mengalami penurunan kesehatan. Ya memang orang kalau udah kena sihir kan begitu, nauzubillah ya Allah. Berarti kita benar-benar bahasanya sedia payung sebelum hujan. Makanya benar-benar teman-teman aware banget nih dengan tema ini. Karena zaman sekarang canggih kelihatannya doang. Yang masih main dukun tambah banyak, casing-casing jin setan itu juga casingnya makin ngikutin zaman gitu ya. Boleh tanya nggak? Monggo. Tadi kan dibilang kalau itu memang ada yang sampai meninggal ya kena sihir. Nah itu memang dalam tanda kutip usahanya orang yang ngirim sihir bikin dia meninggal, bikin si korban meninggal, atau memang takdirnya Allah. Pertama itu. Terus kedua, bagi yang meninggal itu hukumnya gimana Dia kena dosa juga nggak atau gimana ya? Terus ada Hukumnya juga yang yang terakhir, meninggal. Yang meninggal bagi yang tadi. meninggal, hukumnya gimana Apakah dia saya juga nggak paham nih gimana ya kan kalau untuk yang bikin sihir kan udah insya Allah udah kena dosa ya. Nah terus ada yang bilang kalau nggak kena misalkan nih nggak kena ke bapaknya kuat zikirnya kena ke anak-anaknya itu gimana ya ya? Yang meleset gitu ya. Ya gitu Oke. Kita aja Sebenarnya tadi udah dijelasin ya ke orang yang kena sihir kalau dia nggak sembuh, misalnya dia meninggal, hukumnya gimana? Itu statusnya sama seperti orang mati syahid. Karena kan meninggal karena dizolimin kan. Nah sekarang kalau dia sampai meninggal, apakah berarti itu orang yang nyihir itu gimana? Maksudnya yang nyihir itu apakah sihir kuat itu maksudnya Nia ya? Maksudnya Gimana? memang itu emang udah ajalnya Allah dia meninggal atau memang dia meninggalnya karena misalkan kayak dibunuh atau gimana sih yang ngomongnya kan Oke dibunuh kan oke juga oke. ada ya itu agak Oke. bingung. Oke. Ini saya di bukunya soalnya dikasih satu kalimat doang ya ayat 102 nih, padahal nih kalau kita baca lengkapnya di sini terjawab pertanyaan Mbak Nia, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yata'allamuna min ahadin wa ma yata'al wa yata'allamuna min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sihir itu tidak akan bisa memberikan pengaruh ya, wa ma hum bidorin, nggak bisa mencelakakan illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Artinya tetap yang banyak, walaupun kelihatannya sihir, kalau sudah menimpa itu semua atas kehendak Allah. Nah, ada pertanyaan lagi bisa dari Mbak Nia. Kok Allah ngizinin? Gitu nggak Mbak Nia? Bertanya lagi nggak? Kok Allah ngizinin? Ya kan? Iya. Ya, bagaimana kita Mbak Nia? Rasulullah SAW yang tiap malam tetap rutin mengerjakan sholat malam sampai kakinya bengkak. Seorang manusia teladan, manusia pilihan, kesayangannya Allah, yang nggak pernah bohong, yang nggak pernah zalim sama orang, bisa kena sihir. Allah izinin sihir dari seorang Yahudi mengenai Rasulullah SAW, apalagi kita, itu aja ya, yang zikirnya kita mungkin Senin Kemis gitu ya. Jadi di Kalau yang sini nanti mental ke anak atau ke mana istri gitu? bisa, itu tergantung akadnya si yang mengirim dengan dukunnya. Serem juga Kalau ya. kata orang meleset misalnya, bisa meleset. Kenapa? Misalnya gini, kenapa dia bisa meleset? Kan sihir itu macam-macam, Mbak. Ada sihir yang dikirim lewat angin, ada sihir yang ditanam, ada sihir lewat makanan atau minuman, ada sihir yang
macam-macam lah ya. Biasanya kalau yang meleset itu kalau sihir itu ditanam di satu tempat atau suatu tempat ya, misalnya di jalanan atau di gerbang rumah, depan rumah, yang mungkin si orang yang dituju itu akan melewatinya. Tapi tapi orang ini sebelum dia keluar rumah dia baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Selamat. Insya Allah selamat ya Allah. Ini kisah nyatanya ke Om Ane sendiri. Masya Allah. Jadi Om Ane itu, Paman Ane itu dulu waktu Ane tinggal sama beliau tahun 92, beliau itu kan camat di daerah Lombok Utara, Tanjung. Tanjung itu pas beliau jadi camat, pas Tanjung itu jadi daerah pariwisata. Bayangin, bahasanya kayak apa itu jabatan gitu kan. Nah, apa namanya, istri beliau, Bibi Ani almarhumah itu mualaf dari Hindu. Ya, mualaf. Nah, Paman Ani itu ya bukan manusia sempurna juga, tapi beliau itu kalau keluar rumah tuh kedengaran dari dalam selalu saking gede suaranya gitu ya. Assalamualaikum, Bapak jalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu beliau tuh otomatis udah refleks seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Itu harinya Bibi Ani kena sihir itu, Ani ingat banget hari Jumat pagi. Jumat pagi tuh mereka berangkat, Bapak duluan, Bibi Ani nyusul, pulang-pulang jam 10 tuh tiba-tiba Bibi Ani tuh kayak orang kepanasan lah. Mereka kepanasan dia. Gimana sih kalau anak kecil tantrum? Lebih tantrum lagi dari anak kecil itu. Sejak itu ternyata beliau memang ketahuan ternyata beliau terkena sihir. Nah, sihirnya di mana? Oh, ternyata begitu itu pun berbulan-bulan ya, baru satu ketahuan gitu loh. Ya ada yang ditanam, ada yang ternyata diolesin lewat minyak. Jadi pakai media minyak itu diolesin di kursi tempat beliau duduk saat itu. Jadi hari Jumat itu biasa habis senam mereka ngumpul dulu. Kata kata menurut cerita tuh harusnya tuh kursi yang ditempatin sama Paman Ane gitu loh. Nah, Paman Ane itu gak tahu sudah feeling. Dia udah waspada. Dia cuma bilang manggil si isi kan Umi, nanti kalau disuruh duduk jangan duduk ya. Dia ngomong gitu. Tapi Bibi Ani itu orangnya ya nggak usah, bahasa kita nggak usah necting gitu loh. Udah nggak ada apa-apa. Duduklah beliau di situ. Wallahu a'lam katanya dari situ. Itu ya. Jadi karena memang sihir itu medianya macem-macem, maka kadang-kadang keluhannya pun macem-macem. Kenapa kadang-kadang juga ada yang sampai dibilang lambungnya rusak, akut, ataukah ginjalnya, ataukah kemudian dia sampai kanker di dalam perut lah, apalah. Biasanya kadang-kadang ada yang lewat minuman atau makanan, nauzubillah. Bukan berarti yang kanker semuanya gara-gara sihir gitu, bukan ya. Jadi jangan sampai dipukul rata. Sihir yang disebabkan oleh para jin dan setan ini bisa berupa penyakit fisik yang kelihatan kalau di medis, entah ya dia kanker, entah dia tumor, entah dia apa namanya ginjal, lambung, apalah gitu ya. Biasa begitu. Apalagi pertanyaannya yang terakhir? Boleh Om, satu lagi Om. Enggak, tadi apa udah kejawab semua? Oh, udah Udah, semua. alhamdulillah. Oke, terus yang satu lagi apa? Mau tambahin lagi? Oh, boleh. Kalau ini misalkan Om ada kita ngerasa nih kayak apa namanya, nih orang kayaknya berubah nih sikapnya sama orang lain gitu kan. Terus kayaknya dia diapa-apain nih gitu feeling kita. Itu kita ngebantuinnya gimana ya Om ya? Ya, dibacain doa aja. Jadi gini, sihir ruqyah yang kita bacakan tanpa sepengetahuan orangnya bisa kayak saya diajarin waktu itu karena ketika kita misalnya ngeruqyah anak kita. Jadi misalnya kita dari pakai agak berjarak ya, tinggal kita tunjuk aja pakai tunjuk kita. Kalau nggak mau terlalu ketahuan ya pasang isyarat lah ya. Tunjuknya diarahin tanpa ketahuan sambil dibacain. Itu aja. Nanti kelihatan. Insya Allah Oke, gitu ya. kasih Om. Atau kalau kita mau ngasih dia, kalau mau gimana-gimana, kita air minum, kita bacain dulu, kita kasih dia minum.
Ya nggak usah ketahuan, misalnya kayak udah di kopinya kah, di tehnya kah, gitu nggak apa-apa, nggak harus air putih. Iya. Sekarang Kapan kita ke kapan Om kita tahu Teh Bidara Umi, kenapa? Mbak Kenapa, Win? Teh Bidara. itu siapa tuh ngomong Kenapa, Win? Mania masih kenapa Mania aku Teh Bidara. kapan kita tahu bahwa iya lu Terusin aja, tabrakan Win. mulu ngomong. Terusin aja, Winda, terusin. Jadi ya aku tadi mau tanya apa sih kapan kita tahu ada indikasi orang ini terkena sihir apa enggak? Kan ada juga orang yang aku udah sering ngelihat orang yang drama banget gitu ya, yang dia punya gangguan kepribadian bipolar lah, let's say ya gangguan kepribadian artinya nggak ada sifat-sifat yang metafisikal lah istilahnya yang mengganggu sebenarnya. Tapi dia selalu bilang bahwa gue kena sihir atau apa segala. Makanya kapan kita bisa memberi batasan bahwa ini sihir ini enggak itu. Gimana tuh? Itu pertanyaan bagus ya. Saya pernah juga ngeruqyah orang. Jadi jangan sampai salah mengartikan histerisnya seseorang ya. Dia histeris sampai nendang-nendang itu belum tentu kesurupan. Bisa jadi lagi dia pelampiasan ganjalan batin dia yang dia nggak bisa lampiaskan kepada siapapun atau dia nggak bisa buka, tapi dipendam udah nggak kuat, akhirnya keluar lewat ngamuk gitu ya. Nah, kita taunya dari mana? Itu ngamuk karena memang karena beban mental ataukah karena memang gangguan jin atau kesurupan gitu ya. Kalau kita udah bacain ayat-ayat, masalahnya kalau sepengalaman saya memperhatikan ustadz-ustadz yang ruqyah, makanya kenapa kita hafal ayat-ayat ruqyah itu nggak cuma yang general saja. General ruqyah kan Al-Fatihah, ayat kursi, 3 full itu general ya. Maksudnya bisa dibaca setiap malam sebelum tidur. Itu dalam rangka kayak orang minum vitamin lah. Tapi kalau udah ketemu kasusnya, kalau bisa yang meruqyah itu hafal beberapa ayat-ayat pilihan. Misalnya kayak Al-Baqarah, dia mulai nih dengan Al-Fatihah, ya. Dari sebelum Al-Fatihah aja dia harus bisa hafal beberapa macam ta'awuz. Misalnya a'udzubikalimatil tammati min syarri ma khalaq, a'udzubikalimatil tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainin lama. Terus a'udzubizatillahi baru ketiga. Yang keempat lagi yang itu ini lebih panjang, saya juga belum hafal ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim dulu. Pokoknya mukadimahnya agak-agak banyak karena kadang-kadang juga kena di situ juga udah kelihatan. Nah, kemudian Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5. Biasa orang kan Al-Baqarah 1 sampai 5 ayat kursi, lalu 2 ayat sudah ayat kursi, kemudian 3 ayat Al-Baqarah. Tapi kalau mau lebih mantap lagi biar ketemu cepet ini jin atau bukan atau cuma sekedar mental, dia kalau bisa baca Al-Baqarah 1 sampai 50. Asalnya pada hafal kagak gitu kan. Ya. Kalau misalnya kita nggak nggak boleh hafal sampai seperti itu, gitu. nggak apa-apa. Maksudnya kita nggak hafal seperti itu, paling nggak baca Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah 1 sampai 5, lalu ayat kursi, kemudian 2 ayat sudah ayat kursi dan 3 ayat Al-Baqarah. Tapi bacaannya harus diperhatikan bacaannya dan kalau bisa kita ngerti artinya. Itu ngefek banget kalau begitu caranya. Ya, masalahnya kenapa kadang-kadang bacaan ruqyah tidak ngefek? Mungkin bacanya juga belum, kalau kata Ustadz Faizar, apa namanya, bahkan kita belum terlalu paham tajwid aja, juga bisa menjadi setan itu tetap kuat dalam badan kita. Nah, kenapa kita kalau nutut ilmu itu, kalau bisa teman-teman, anak-anak kita ini, sebelum mereka nutut ilmu-ilmu duniawi, kalau bisa dimantepin dulu ilmu agamanya. Ngajinya sudah paham sama tajwidnya, makhorijul hurufnya udah paham, sedikit dasar bahasa Arab sudah, silakan deh kemudian dilepas dia mempelajari apapun gitu ya. Karena itu tadi, kalau kita udah paham yang namanya segala gangguan jin itu, bahwa mungkin teman-teman pernah dengar, kadang-kadang jin juga bisa ikutin si pasiennya ngaji. Ya kenapa? Karena yang si jin ini sama si pasiennya ternyata masih lebih pinteran ini yang ngaji. Masalah hafal Quran, maaf ya, akhir zaman nanti tuh, akhir zaman ini, bahkan setan-setan pun banyak yang hafal Quran. Malu Masya kita kalau Allah. hafal, juz 30 aja. Bikin goal. Kalau Ini mau teman-teman ngomong apa punya nih? Nggak ngomong apa pakai di mute? kalau teman-teman
Kalau teman-teman selama ini punya goals, ya goal tiap tahun, bikin goal tahun ini gue harus hafal juz 30 misalnya. PC itu. Ya, jadi gitulah. Jadi gitu ya Win ya. Kapan kita bisa tertusir atau bukan, ya ketika udah dibacain akan terasa. Beda. Dianya pasti akan Iya, bilang iya. kepanasan lah, apalah secara suhu badannya pun kalau kita agak deketin dari nggak usah nempel lah. Agak deket aja kita udah tahu tuh panasnya kayak apaan tahu. Beda di mata juga udah beda. Lebih panas daripada Orang biasa ya. dan orang yang terkena Hmm. orang yang memang udah ada jin di dalam badannya, kalau kita face to face dia tuh nggak akan kuat mandang mata kita. Pasti begini. Iya sih, gitu. Dia nggak akan kuat Hmm. yang namanya lebih dari sedetik matanya sama mata kita ketemu. Iya, Kalau di SKO di itu tuh kayak gitu kan banyak tuh kan. Jadi memang memang pinter-pinter terapis atau psikiaternya ngelihat aja gitu kan. Karena aku juga ngeliat ini sih bohongan gitu kan. ya, Ini betul. sih bukan apa bukan 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 bohongan ya maksudnya bukan sihir artinya emang benar-benar ada gangguan gangguan mental gitu kan. Jadi Iya, orang dengan gangguan mental kan dia copy paste kan istilahnya kan. Dan dia juga ya copy paste aja dia ngeliat ada yang begini ada yang begitu gitu kan. Ya, ya memang memang sih kalau misalnya kalau kalau kita mau jeli itu istilahnya kelihatannya tuh jelas banget ya batasannya ya. tapi terasa lah. Itu yang terasa pasti yang gini. Mungkin kalau Winda akan terasa itu hanya itu nggak ada istilahnya nggak ada hubungan sama jin karena Winda ada Hmm. ilmunya, ya kan? Winda, Fitra, siapa yang misalnya yang psikolog itu pasti tahu. Dengan keilmuan yang dimiliki oleh para psikolog ini, mereka kan tahu itu gangguannya emang beneran dari alam bawah sadar atau emang dia caper atau apalah kan pasti tahu ya. Hmm. Nah kalau kalau Hmm. saya bukan pakai ilmu psikolog, saya pakai pengalaman meruqyah. Sampai waktu di Lombok itu Hmm. sampai diludahin pun sama tuh orang, diludahin, ditendang. Saya nggak bilang, saya bilang enggak, ini bukan kesurupan, saya bilang gitu. Bukan kesurupan, saya yakin. Hmm. Jadi kesurupan orang udah sampai kayak gitu, enggak. Dia lagi melepaskan beban mentalnya, beban batinnya yang dia nggak pernah bisa ungkapin ke siapapun. Gimana dia mau ungkapin, dia udah nggak punya sanak saudara si perempuan ini. Sedangkan dia menanggung kesalahan yang Minta sangat nih. besar yang dia jaga agar suami jangan tahu. Kalau sampai suami tahu dia akan dicerai. Kalau dicerai dia nggak tahu mau kemana. Sedangkan dia pengen minta maaf. Dia berat banget dengan menanggung beban dosa itu sendiri. Nggak minta maaf, dia merasa dihantui oleh dosa itu. Dia minta maaf, suami pasti akan marah. Itu jadinya gimana sih? Dilema Dilema ya. banget kan. Nah, Hmm. gitu. Itulah kira-kira ya. Oke, oke. Oke, sekarang kita ke hadisnya. Di hadis disebutkan di sini, bagaimana kita tahu rukyah yang kita bacakan itu bisa berdampak mengusir sihir? Nah, itu hampir mirip kayak pertanyaan Winda ya. Bisa berdampak mengusir sihir, ya pasti nanti akan kelihatan, Mbak. Akan kelihatan di eh, hasilnya ketika kita bacain. Makanya masalahnya di sini kan benar-benar Allah bilang lil mukminin, yakinin dulu itu. Sama bacaan itu yakin, dapat beneran dah gitu ya. Sekarang bismillahirrahmanirrahim kita ke hadis. Ya, hadis dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'a ijtanibus sab'a al mubiqat. Kata Abu Hurairah katanya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Satu apa? Kata sahabat nanya, wama hunna ya Rasulullah. Apa aja itu 7 perkara itu? Kata Rasulullah, satu, kesyirikan terhadap Allah. Maksudnya tidak menyembah selain Allah loh ya, mengagungkan selain Allah, bersandarnya sama selain Allah, bergantungnya sama selain Allah, ngarepnya sama selain Allah. Ini ngarep kepada selain Allah ini maksudnya nih termasuk nih kepada istri-istri yang ngarepnya ke suami. Lah kan emang suami kita kawan kita, emang kita nggak boleh ngarep, nggak boleh tetap. Kita istri, dia suami, dia kawan, dia memang punya tugas mencari nafkah, dia punya tugas menafkahi kita, tapi bukan untuk kita sandarin. Pokoknya lo tuh kawan kita, lo akan mencukupi kita. Bukan. Kita cuma bisa mendoakan dia hmm, cari nafkah, cari yang halal ya. Semoga Allah mencukupi kita. Yang nyukupin tuh Allah. Ini saya ngomong kayak gini kenapa? Karena saya juga dulu pernah pikiran saya sebodoh itu bahwa lo kan imam, lo harus bisa mencukupi dong.
Ternyata Allah uji kalau kita berpikiran seperti itu. Ya. Nah, satu kesyirikan terhadap Allah, kedua sihir. Ya, dua adalah sihir. Jadi dia kedua 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 tertinggi itu setelah syirik, setelah menyekutukan Allah. Ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Keempat, memakan riba. Kelima, makan harta anak yatim. Keenam, meninggalkan medan perang pada hari pertemuan dengan musuh. Udah mau perang dia mundur, gitu ya. Yang tujuh, menuduh, ya, melontar tuduhan zina kepada perempuan yang terjaga dari perbuatan dosa, nggak tahu menau dengannya, lagi beriman pada Allah. Cewek baik-baik, nggak tahu apa-apa, dituduh kalau dia itu berzina. Waduh, itu bahaya banget, nauzubillah. Sedangkan yang namanya menuduh orang berzina itu, kan zina itu sebenarnya kalau di dalam hadis, zina itu ada zina mata, ada zina hati, ada zinanya tangan, ada zina pikiran, gitu kan. Lalu lalu kalau udah sampai kepada pertemuan dua eh, kemaluan, itu cuma pembuktian, bahasanya finishingnya dari zina-zina yang lain itu, gitu. Nah, di sini perempuan baik-baik itu tuh berzina, sedangkan nuduh berzina itu benar-benar harus eh, menghadirkan saksi. Misalnya kalau laki-laki 2 orang, kalau perempuan 4. Kemudian harus benar-benar yakin ngelihat dengan mata kepala sendiri pertemuan dua kelamin itu. Nah, kalau kita bilang berarti kita ngintip dong gitu kan. Nah, sekarang ada CCTV, dari mudahkan kan gitu kan. Pokoknya di sini maksudnya bukan menyuruh kita ngintip, artinya apa? Tidak semudah itu kita menjudge orang dia itu habis berzina. Lo lihat langsung nggak? Gue lihat sih dia keluar dari hotel berdua. Keluar dari hotel lo ya, nggak kita lihat dia di kamar lagi telanjang. Tuh. Di kamar lagi telanjang pun kita juga nggak bisa bilang dia zina. Walaupun ya iya anak kita juga tahu kan emang di kamar udah telanjang mau nyetrika kan nggak mungkin gitu kan. Ya, Main tapi kalau monopoli dan monopoli. ya secara syariatnya tidak bisa semudah itu menuduhnya. Maka alhamdulillah sih ada kecanggihan zaman sekarang pakai CCTV gitu ya. Iya, berarti di sini ada kita sekarang syarahkan hadisnya. Pertama ada kata-kata ijtanibu. Ya, ijtanibu sab'a. Sab'a itu 7. Ijtanibu itu apa? Jauhilah, jauhin. Ya, sama seperti di Quran ditegaskan oleh Allah, la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Allah kayak kita sama anak kecil loh ya. Dek jangan 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 di pinggir jalan yang terjatuh. Kita bukan bilang, Dek jangan jatuh, kan kita nggak bilang gitu. Dek jangan jatuh nggak, tapi Dek jangan di pinggir jalannya nanti jatuh. Nah, Allah pun begitu. Jangan deketin zina, nanti kamu akan kebablasan melakukannya gitu. Jadi segala jalan yang menuju kepada perzinahan jauhin. Apa? Berdua-duaan, kemudian chat-chatan, kirim-kiriman foto, kemudian inbox-inboxan. Apalagi kalau udah nyampe transferan, aduh. Ya, jauhilah oleh kalian. Apa? Al-mubiqot. Mubiqot itu perkara yang membinasakan. Namanya mubikot, maksudnya apa? Dia akan membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat, itu maksudnya. Ya, maksudnya kata-kata membinasakan itu maksudnya dia akan binasa dunia dan akhiratnya. Yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai dia menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ya, yang dia seru, yang diharapin, yang ditakutin, ditaatin, ya. Kemudian allati haramallah. Ini jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Illa bilhaq, dengan alasan dibenarkan. Maksudnya apa? Kalaupun orang telah melakukan sesuatu yang mengharuskan dia dibunuh mungkin karena profesinya di medan perang, ya emang di satu lagi harus membunuh kan gitu kan. Kemudian aklul riba, yaitu memakan riba dengan cara apapun. Wa aklul mali yatim, memakan harta anak yatim. Maksud apa? Dia zolim sama hartanya anak yatim. Yang dimaksud anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan belum mencapai usia balik. Kemudian ada lagi di sini berpaling pada hari pertempuran. Maksudnya apa? Dia mundur, melarikan diri. Dia udah hadap-hadapan sama musuh malah dia lari tunggang langgang. Waqad kul muhsanat
menuduh perempuan yang terjaga kehormatannya itu maksudnya apa? Tuduhan berzina. Al-muhsonat itu di sini ada kata-kata muhsonat. Muhsonatun, perempuan yang menjaga diri dari perbuatan zina. Berarti perempuan yang benar-benar memang perempuan baik-baik, ya udah nutup aurat dan nggak terlalu gampang keluar rumah, ngejaga nama baiknya, ngejaga kehormatannya, dituduh macam-macam, ini yang nggak boleh, ya. Kemudian al-ghafilat, al-ghafilat itu perempuan yang lalai. Maksudnya apa? Perempuan yang tidak mengetahui dan perempuan yang tidak mengetahui dan tidak melakukan perkara-perkara yang keji dan bersih dari perbuatan-perbuatan keji. Ila bil haq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Jadi ada di sini ada muhsanat, ada ghafilat, ada mukminat. Ya. Muhsanat tadi perempuan merdeka yang menjaga kehormatannya, yang ghafilat ini maksudnya dia itu lalai, dibilang perempuan yang lalai, maksudnya lalai dari apa? Lalai dari hal-hal yang menjerumuskan kepada perkara-perkara yang keji. Dia nggak ngerti. Kalau orang bilang kuper lah, kudet. Dia gagap, dia tuh kudet sama hal-hal yang canggih-canggih, yang misalnya dia nggak tahu yang namanya orang bisa buka website begituan, dia nggak tahu apa yang namanya kayak gitulah, ya ghafilat. Lalu mukminat, perempuan yang beriman kepada Allah. Nah, di sini hadis ini maksudnya Nabi memerintahkan umatnya untuk menjauhi 7 perkara tersebut karena dia akan membinasakan pelakunya dunia dan akhirat. Ya. Nah, di sini boleh memulai dari kesyirikan sebagai dosa yang benar-benar paling besar. Setelah syirik baru kepada sihir. Jadi di sini sudah jelas ya dalilnya pengharaman sihir dan menggolongkan termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan. Kemudian kita lanjut ke hadis marfu dari Jundab. Dari Jundab secara marfu, beliau berkata hukuman terhadap tukang sihir adalah lehernya dipenggal dengan pedang. Sekarang kita kalau ketemu tukang sihir, dukun, kalau secara syariat kita bunuh dia. Ntar masuk penjara dong, ya penjaranya kita penjara berpahala. Nah, cuma kan ya zaman sekarang orang kagak pakai hukum begitu ya. Kemudian disambung lagi dari Tirmizi. Ya, beliau berkata yang benar adalah bahwa hadis ini mauquf. Ya, mauquf itu maksudnya dikeluarkan dari oleh Tirmizi, Baihaqi, Sunan Al-Kubro dan Al-Hakim. Masih kuat nih hadisnya. Kemudian dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah beliau berkata Umar bin Al-Khattab telah menetapkan perintah. Ya. Ini perintah dari Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Bunuhlah setiap tukang sihir baik laki-laki maupun perempuan. Maka kata si Bajalah, maka kami pun saat itu menghukum mati 3 tukang sihir perempuan. Ya. Nah, di sini disambung lagi sama hadis sahih disambung dengan hadis bahwa Hafsah radhiyallahu anha telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya itu supaya dihukum mati. Maka dilaksanakanlah hukuman tersebut terhadap budak perempuan itu. Demikian pula diriwayatkan dari Jundab. Maka di sini Imam Ahmad berkata diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati untuk tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja? Yaitu Umar, Hafsah dan Jundab. Ya, maksud yang udah benar-benar mempraktekkan pesan Nabi bahwa yang namanya tukang sihir itu harus dipenggal lehernya, itu udah dilaksanakan oleh Umar, Hafsah dan Jundab. Nah, sekarang kita lihat nih penjelasan hadis ini. Kalau kita lihat Al-Falaq ayat 4 ya. 4 ya. 4 kayak gimana, Win? Mumin sari nafasatu fil uqad. Apa artinya? Artinya sebentar. Ini buku zikir pagi petang hari di sini.
Dan dari kejahatan Hmm, malam apabila telah gelap gulita. Dan itu dari ketiga tuh. kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir, ya. Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Tuh, ya perempuan-perempuan itu emang lekat dengan sihir. Ya, entah itu sihir yang benar-benar emang sihir yang kita harus jauhi, atau sihir yang memang kalau kata Syekh ya sihir hasanah, sihir syar'i. Apa sihir syar'i? Ya, suaminya pulang capek, gimana-gimana, dia nyambutnya pakai senyuman, kemudian diurut-urut, dipijit-pijit, kan jadinya menyihir suami dari mulai dia bete, capek jadi seger. Itu misalnya. Gue lagi ngomong gini, laki gue lewat. Dia pulang nih belum apa-apain soalnya. Tahu? Belum apa-apa dong guys. Langsung Belum belum apa-apa. kita sambut-sambut, belum diiniin gitu. Hmm. Ya, di sini eh, benar-benar kita dapati bahwa Nabi SAW dan Allah Ta'ala juga benar-benar kompak ya berpesan kepada kita untuk menjauhi sihir. Allah udah di dalam surat Al-Baqarah 102, Nabi pun di sini di berbagai hadis. Pokoknya benar-benar jauhin yang namanya sihir. Sekarang tips membentengi diri dari sihir. Ya, keluarkan buku catatannya masing-masing. Kita akan mencatat. Ya. Ada adik ipar Lucy. Dengerin apa standby doang nih Lucy? Agak Bukan dengerin. sayang, itu Mbak Lucy teman-teman aku. Bukan Oh, bukan saya salah ya. Luciano. Pan udah gua bilang. Salah Maaf, baik. maaf lupa. Namanya Al Insan Makanan Foto Iwan Nisian. Marah aja Bu Linda dah. Apa tuh? Balin. Balin. Balin Herlina. Lagi Balin. bikin bolu dia pasti. Balin aku dimarahin sama Winda, Balin. Kita sekarang ke kiat-kiat membentengi diri dari sihir. Bisa nggak kita bentengi diri dari sihir, Win? Bisa nggak? Bisa dikir pagi petang. Nggak, andalan gua banget. Iya, Andalannya itu doang. bahasanya ini sekedar yang namanya jaga-jaga. Ya, kita tetap harus ada ikhtiar untuk membentengi diri kita dari sihir. Ya, harus ada ikhtiar ya. Makanya kalau saya bilang ya ruqyah itu ikhtiar ya. Nah, kalaupun kena ya itu tetap izin Allah. Qadarullah masya fa'al gitu kan. Maka sekarang apa aja nih yang bisa kita lakukan buat membentengi diri dari sihir? Satu, bertawakal kepada Allah. Seperti cerita tadi yang paman saya di Lombok itu. Ya, jangan pernah lupa buka pintu mau keluar rumah tuh langsung baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya. Boleh lagi ditambah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udallu au azilla au uzallu au azlim au uzlam au ajhal au juhal alayya. Bingung kan lu? Bingung kan Win? Maaf, Ini gue astagfirullahaladzim. udah nyatet, gue buang aja. Ini kasih di grup. Apa artinya nih? Ini bagus banget. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, dari dizolimi maupun menzolimi, juga membodohi atau dibodohi. Karena itu dunia kita, enggak kita yang dibodohin, kita yang membodohi. Nauzubillah min dzalik, ya jangan sampai entah kita tersesat atau kita disesatkan, entah kita tergelincir atau digelincirkan, kan gitu dunia. Maka doa ini harus dihafal. Nah, pesan dari ulama, maka para wanita wahai kaum wanita, hendaknya mengingatkan suaminya buat membaca doa ini. Karena terkadang seorang suami itu suka buru-buru, dia lupa baca doa keluar rumah. Ya, ya tentu saja suami juga hendaknya melakukan hal yang demikian ketika dia mendapati istrinya lagi lupa. Jadi saling ingetin lah. Ya, doa keluar rumah ini adalah bentuk tawakal kita kepada Allah. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di luar rumah. Makanya kita tawakal kepada Allah sejak mulai melangkah keluar dari rumah. Satu langkah jebret langsung bismillah tawakal kepada Allah. Sekarang kedua, apalagi kalau selain kita tawakal? Kedua ya jelas selalu berdoa. Tadi kata Winda,
nggak pernah tinggal zikir pagi petang kan, cakep. Insya Allah. Itu kalau lain zikir pagi petang, lain zikir setelah sholat, ya kan, masya Allah kan. Kalau kita pikir-pikir, alhamdulillah, emang itu tadi di setiap detiknya, di setiap hela nafas kita selalu ada zikir di sini. Ya, banyak banget doa yang udah kita pelajari insya Allah, ya mana yang kadang-kadang sesuai dengan kebutuhan kan, di kamar mandi, ya mau tidur, mau makan, mau pakai baju, mau ngajak, semua pakai doa, ya kan. Nah sedangkan memang itu tadi perempuan fitrahnya moody, dia mood swing, lagi semangat lagi semangat atau haid, Yes. habis bangkitin semangat lagi tuh agak-agak memaksa, ya enggak. Ya, jadi Shishe. pertama tadi tawakal pada Allah, kedua menjaga diri dengan doa, ketiga menjauhi maksiat. Gimana ya menjauhi maksiat? Karena ya orang yang nih Winda perlu dicatat nih Win, karena tadi lo tanya Mas agak-agak terkait ini. Orang itu bisa kerasukan jin karena 3 sebab. Orang itu bisa kerasukan jin karena 3 sebab. Kenapa? Satu, dia lagi kosong karena sedih. Kadang kalau sedih kan kayak orang bengong ya, diem aja gitu. Jadi deh, satu, hatinya lagi kosong karena sedih. Kedua, syahwatnya lagi tinggi tapi sama hal yang haram. Ya, syahwatnya lagi tinggi tapi kepada hal yang haram. Atau ketiga, puncak emosi dia. Dia lagi marah yang nyampe, yang ya bahasanya udah lagi marah-marahnya. Jadi tadi eh, lah hatinya lagi kosong karena sedih, kedua syahwatnya lagi tinggi pada hal yang diharamkan, ketiga lagi pada puncak amarah. 3 kondisi ini kenapa bisa dirasukin? Karena pada 3 kondisi ini salah satunya ya, ini masa dimana orang nggak bisa ngontrol dirinya. Orang kalau lagi bengong karena sedih, emang kalau kita kasih tahu nyampe ke dia, jangan Enggak lah. sedih, apalagi yang ngomong so iya banget. Jangan sedih, tenang, semua musibah akan jadi penggugur dosa-dosamu. Asik. Yudain yang ada. Yudain sama ini. Padahal omongannya bener, gugurin dosa gitu ya. Emang benar, cuman maksudnya dia lagi kosong, lagi sedih, lagi pengennya dihibur gitu ya. Jadi gitu ya. Yang keempat, membaca surat Al-Baqarah di rumah. Tuh. Membaca surat Al-Baqarah di rumah. Ini surat benar-benar spesial. Ya, dari sekian banyak surat yang ada dalam Quran, Allah jadikan sebagai surat yang akan memberi perlindungan di rumah. Tuh, khusus tuh surat itu. Ya, seluruh surat dalam Quran itu semua umumnya bagus. Ya, manfaatnya banyak dan memberikan perlindungan. Tapi surat Al-Baqarah ini spesial banget dari sekian banyak surat yang Allah jadikan dia sebagai surat untuk memberi perlindungan di dalam rumah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi, La taja'alu buyutakum maqabir. Ini pernah kita bahas di kitab, di bab tauhid, di bab berapa lah gitu ya, yang tentang kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Ya, inna syaitona yanfiru minal baiti allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya. Kenapa? Sungguh setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau audio gimana? Audio itu jadi selingan saja, Bu. Kalau bisa 1 hari itu ada suara kita. Karena jin itu tahu mana audio, mana suara asli. Kata Ya. jinnya masa tiap hari bisa dirasain ada di sini gitu ya. Katanya jinnya gini, ya sih merdu tapi audio gitu. Lebih bagus kita membaca. Kenapa? Karena huruf-huruf Quran itu kebaikannya itu bukan 1 ayat tapi 1 huruf. 1 huruf itu tahu nggak nilainya? 10 kebaikan, Masya Allah. Jadi kalau emang 1 kebaikan, alif lam mim aja udah berapa huruf? Alif lam mim, udah 3 huruf tuh. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan, Masya Allah. Ya. Nah kalau ngaji juga jangan buru-buru kayak Winda.
Ya. Nah, kemudian sekarang gini, kata ini saya ngomong gini, baca surat Al-Baqarah itu berulang-ulang tuh bagus. Dia akan memberikan pahala yang sangat banyak walaupun nggak ada setan yang datang. Gimana? Jadi Diberikan pahala tapi nggak ada setan ya? ini kata Syekh, kan Ah. surat Al-Baqarah itu memang bikin setan tuh lari dari rumah. Artinya gini, walaupun udah nggak ada setan, tetap aja baca gitu loh. Oh, walaupun nggak ada setan pun. Iya. Lah Terus udah iya. nggak ada setan nggak baca lagi. Leha gitu ya. Iya, atau yang datang setan wujud manusia gitu kan, bisa aja minal jinnati wanas. Jadi di sini orang baca surat Al-Baqarah dia punya pahala yang banyak. Ya apalagi kalau dibaca berulang-ulang. Pesan Nabi SAW, ada 2 surat yang Rasulullah sebut dengan Az-Zahrawain. Siapa yang bisa jawab? Dapat hadiah. Bener ya. Ya Iya. langsung bener ya gitu. Bener ya. Pernah catatan gue di mana ya? Jangan googling, saya hitung sampai 5. 5, 4, Gue pernah banget 2, 1. Az-Zahrawain. Az-Zahrawain. Kata Rasulullah, bacalah Az-Zahrawain, yaitu apa? Yaitu surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ya, 2 Jadi surat hadiahnya itu. untukmu sendiri. Kayak kita bilang kan Al-Mu'awizatain itu Al-Falaq sama An-Nas, ya kan? Al-Mu'awizatain 2 surat untuk mohon perlindungan. Nah, Az-Zahrawain ini yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa? Nanti 2 surat ini di hari kiamat, kalau kita sering baca tiap hari, dia akan datang dalam bentuk 2 tumpuk awan. Ya, dia akan datang dalam bentuk 2 tumpukan awan menaungi si pembacanya. Dia jadi naungan buat pembacanya. Atau kalau nggak seperti 2 tumpuk awan, dia kayak 2 kelompok burung-burung. Ya, dia mau ngapain? Dia naungin pembacanya, dia belain pembacanya. Ya, nah di sini. Ini lagi tentang Al-Baqarah ya, insya Allah saya kasih ke grup. Bacalah surat Al-Baqarah ini kata Rasulullah SAW ya. Saya kasih ini. Iqra'u, kata Rasulullah. Iqra'u, bacalah. Iqra'u surat Al-Baqarah. Fa inna ahzaha barokah wa tarkaha hasratun wa la tastati'uhal batalah. Kata Rasulullah, bacalah surat Al-Baqarah. Karena apa? Kalau kita baca, kita dapat berkah. Ya. Kenapa harus baca surat Al-Baqarah? Pakai tanda tanya. Jawabannya, dengan membacanya, kita akan memperoleh berkah. Kalau nggak baca, bikin penyesalan. Ya, kalau nggak baca akan menyebabkan penyesalan. Dan buat yang membaca, dia nggak akan dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Indi, baca no. Ya, orang yang rutin Al-Baqarah setiap hari, dia nggak akan dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Masya Allah ya. Itu Al-Baqarahnya 1 surat itu harus dibaca semua apa ayat-ayat tertentu aja? Kalau misalnya kita lagi nggak lapang waktunya, nah di zikir pagi petang itu tambahin dengan itu kebiasa di zikir pagi petang kalau nggak salah ada ya yang dikasih Al-Baqarah 1-5 ya kan, kemudian ayat kursi, kemudian 3 ayat akhir kan. Nah iya udah itu udah Al-Baqarah itu iya. Nah ya lebih bagus lagi baca aja dari awal, terserah sampai dapat seberapa ayat gitu. Oke. Mau nanya boleh nggak? Monggo. Saya nggak tahu sih, mungkin kalau untuk Al-Baqarah itu terkait sihir kali ya, tolong koreksi ya Teman saya kan jadi katanya ningkatin ibadah tuh ini duha yang tadinya cuma 4 rakaat, 6 rakaat dipulin jadi 8. Abis itu baca Ar-Rahman sama Waqiah habis duha. Nah terus abis maghrib bacanya itu Yasin sama Al-Mulk, dia bilang gitu. Itu rutinin dia tuh tiap hari, dia bilang gitu tuh. Nggak apa-apa ya ya, sama kayak kita tiap malam Jumat baca Al-Kahfi ya
Itu yang mesen siapa? Kenapa Yang berpesan begitu siapa? teman saya? Nah, minta dalilnya Oh, ya. jadi ini dalilnya ya? Gini Mbak Bania, sesuatu. Nah, kita ini kan karena kita memang di koridor tauhid ya. Sesuatu kalau udah judulnya, ya kita tanda kutip, kalau udah judulnya ibadah, ya kan ngaji ibadah, ya kan ngaji ibadah, doa ibadah, zikir itu ibadah. Kalau udah judulnya ibadah, kita harus tahu ini dalilnya sahih nggak? Emang Rasulullah nyuruh atau tidak? Nah, kenapa? Kan bacanya benar surat gitu tadi. Seperti halnya kayak orang yang ngamalin ayat kursi misal sampai ribuan kali. Ada yang ngamalin al-ikhlas sampai ribuan kali. Kadang dibilang duhanya 6 apa tadi sampai 6 rakaat ya. Nah, kemudian baca Ar-Rahman sama Al-Waqiah. Ntar habis maghrib, saya belum ketemu nih, jujur saya belum ketemu. Yang kita tahu sahih adalah zikir pagi sama zikir petang. Kemudian di rumah baca surat Al-Baqarah. Kemudian tiap malam Jumat baca Al-Kahfi. Itu yang memang ketahuan dalil-dalilnya. Sekarang yang dibilang baca Ar-Rahman sama Al-Waqiah. Kemudian setelah habis maghrib bacanya Amruk sama apa tadi Mbak? Amruk sama apa? Yasin sama Yasin. Itu tiap malam apa malam Jumat saja? Tiap malam ya, buat nanti dikasih penerangan saat di alam kubur gitu Nah iya, apalagi pakai bilang gitu kan. Nah ada hadisnya mana nih? Nah ya, jadi mbaknya kalau dapat begituan dari siapapun, apalagi pakai janji di akhirat dapat apa gitu ya, setelah membacanya harus tahu. Oh iya ya, hadisnya kalau boleh tahu dari mana gitu. Ya jangan sampai kita mengamalkan sesuatu yang Rasulullah tidak pernah ajarkan. Nanti Ya, jatuhnya itu dosa ya ya kalau jalanin itu gimana jatuhnya bid'ah. Malah bid'ah. Itu yang namanya bid'ah, mengada-ada. Dia ngada-ngadain amalan yang Rasulullah nggak pernah ajarin. Ar-Rahman bagus bukan main. Yasin apalagi jantung Quran. Nah, Al-Waqiah apalagi takutnya karena udah terlanjur image kita nih, image sejuta umat, baca Waqiah itu memang buat rezeki. Apalagi waktu duha bacanya, takutnya tersalah niat. Gitu aja sih. Saya sebagai teman-teman kita berteman di circle naungannya tauhid, saya cuma ngingetin. Itu yang banyak. Kalau misalnya dia memang jelas ada alhamdulillah. Berarti saya memang belum tahu gitu. Saya benar-benar emang belum pernah dengar, belum tahu. Mungkin ada. Ntar saya cari itu ya. Oke? Kemarin saya pertanyaannya ke dia cuma ini kalau bukannya yang menerangi kubur itu sholat malam aja ya, saya bilang gitu. Terus saya ngomong apa sih lupa. Oh saya bilang kalau misalkan kan saya kerja nih nah terus waktunya saya namatin tilawah saya sendiri kapan gitu kan karena malam udah Yasin sama itu kan saya terlalu capek gitu kan, duha mungkin bisa waktu siang dikit-dikit lah curi-curi waktu, terus kapan saya namatin tilawah saya sendiri gitu kan kalau rutinitas gitu. Nah itu makanya tadi kenapa kalau selalu diwajibin harus habis maghrib ini pas duha begini, takutnya tadi itu kan untuk orang-orang yang lebih sedikit akhirnya dibaca cuma itu saja, dia akhirnya belum pernah namanya baca tertib dari awal Al-Baqarah, Ali Imran gitu kan, terus sampai juz 30. Nah, boleh kalau misalnya mau dijalanin monggo, tapi jangan di tiap hariin. Ada kalanya nanti di waktu duha dia nyambungin bacaan dia yang udah sampai halaman berapa, nanti sambung lagi maghrib kan enak juga tertib kayak gitu ya Mbak Nia. Itu ya. Tadi baru sampai nomor 4 ya. Apa tadi nomor 4 baca Al-Baqarah ya. Kemudian yang kelima zikir pagi petang. Jangan dilupakan. Biasakanlah diri untuk zikir pagi dan petang, meskipun setan dengan segala keburukan yang dia bawa tidak bisa menghampiri kita, meskipun ya tetap jangan lalai dari zikir pagi dan petang. Ada yang di dalam rangkaian zikir pagi petang itu ada 2 surat yang sangat-sangat penting untuk teman baca dengan, kalau boleh saya kasih saran, benar-benar hafalin artinya, benar-benar perbaiki cara bacanya. Apa? Al-Mu'awwizatain tadi, Al-Falaq dan An-Nas. Karena kata Rasulullah SAW, ma ta'awwazal muta'awwizun
bimisli hataini surataini qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Tidak ada perlindungan terbaik, ini kata Rasulullah ya, tidak ada perlindungan terbaik bagi orang-orang yang mencari perlindungan seperti halnya di kedua surat ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ya, udah baca Bismillah tawakkaltu nih teman-teman, mau pergi, baca Al-Falaq sama An-Nas juga. Ya kan? A'udzu, terus kemudian baca doa yang doa untuk kita setiap memasuki tempat yang kita datangin kan. A'udzu bikalimatil tamat min syarri ma khalaq. Masuk hotel kah, singgah di bandara kah, masuk pesawat, singgah di kota tertentu, masuk ke rest area. Bacanya apa? A'udzu bikalimatil tamat min syarri ma khalaq. Insya Allah teman-teman dijagain, nggak bakalan bisa ngasal makan-makan di pinggir jalan. Ya, Allah tuntun, nggak akan kita mendatangi tempat yang mungkin pakai penglaris. Insya Allah nggak. Kalau kita udah tawakal tuh Allah dari rumah, di sepanjang jalan kita zikir, setiap masuk rest area kita baca itu dulu, pasti langkah kita dituntun sama Allah. Yang keenam, membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah sebelum tidur. Berarti tambahin tuh kalau teman-teman biasanya biasa general ruqyah saja ya, Al-Fatihah ayat kursi 3 full, tambahin Al-Fatihah ayat kursi 2 ayat terakhir Al-Baqarah baru 3 full sebelum tidur. Iza awaita ila firasyatika faqra ayatal kursi la yazala ma'aka minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaiton hatta tusbih. Jika kamu hendak beranjak ke tempat tidur, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi. Setan nggak deketin kita sampai pagi loh. Nah, begitu bangun tidur baca doa lagi. Masuk kamar mandi baca doa gitu. Jadi setan itu bahasa kita apa ya? Kayak obat, kita ada jangka waktunya. Ya, kita ruqyah malam itu dijaga sampai pagi saja. Makanya pagi baca lagi doa, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Oke. Kemudian di sini dalilnya kita baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, yaitu Nabi bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, niscaya kedua ayat itu akan mencukupinya. Maksudnya apa ya? Mencukupi gimana? Benar-benar cukup buat menjaga dia semalaman, gitu loh. Ya, menjaga dari setan, menjaga dari sihir. Karena apa? Karena sihir pun biasa dikirimkan pada malam hari dan dalam kondisi kita tertidur. Kalau ke orang yang lagi tidur itu ketika dia dikirimin sihir, biasanya dia mimpi. Ya, mimpinya misalnya lihat ular, mimpi lihat anjing, terus mimpinya pokoknya dikena lah gitu. Nauzubillah. Itu yang keenam ya. Baru keenam kan? Keenam apa kelima? 6. Keenam. Yakin? Yakin. Yang ketujuh, bagus, saya nggak jualan. Kalau saya jualan dibilang modus nih. Yang ketujuh, makan 7 butir kurma ajwa setiap pagi. Makan 7 butir kurma ajwa setiap pagi. Cari di mana, Hubungi adik saya, Ustazah BB. Hadisnya dari Rasulullah SAW ya. Manis tobaha bisa ba'i tamarotin ajwa lam yadurruhu zalikal yaum samun wala sihrun. Barang siapa di pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, maka pada hari itu, ya hari itu saja ya, berarti 7 butir itu buat seharian doang. Ya, pada hari itu racun dan sihir tidak akan bisa membahayakan dirinya. 7 butir 1 hari, Bu. Kali 30 hari. Nah, disiapin dah tuh berapa itu tuh dibajetin. Inilah ya beberapa tindakan preventif ya dari ulama, ya maksudnya sekedar pesan saja buat kita yang bisa kita lakukan agar kita tidak terkena sihir. Ya.
sekarang kata kata Ustadz gini, ini mah tinggal gimana kita istiqomah saja menjalankannya, betul tidak? Ya. Nah, kemudian apalagi kita nih perempuan, ya jangan pernah lepas dari zikir. Karena apa? Karena setiap perkataan atau urusan yang tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, maka dia cacat atau dia terputus. Kalau bahasa kita reject, ya urusan kalau nggak ada Bismillahnya di awal nggak keterima, barang rejectan. Bukan Cina ya, bukan barang Cina, tapi barang reject ya. Nah, oke, baik. Ada mau nanya dulu sebelum saya lanjutin kepada kiat-kiat menghilangkan sihir. Gampang sih ngilangin sihir, mirip-mirip sih doa dan ruqyah sebenarnya. Oke, gimana Luar caranya agar biasa. istiqomah untuk jalan tips tadi? Waduh, itu juga pertanyaan saya Mbak Putri. Dipikir Itu kita pertanyaan. istiqomah gitu ya. Iya. Itu pertanyaan saya kepada diri saya sendiri. Gimana cara, Be? Kalau gini, kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, kita itu kan memang ada masa-masanya futur. Apa futur? Masa-masanya kita susah buat istiqomah. Masa-masa kita lagi malas menjalankan ketaatan. Itu namanya futur. Nah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalaupun kita lagi futur, tetap dipaksain. Maksudnya apa? Misalnya biasa sholat malamnya sampai 8 rakaat nih teman-teman, dua 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 misalnya. Lagi futur, lagi males banget. Paksain walaupun cuma 1 rakaat gitu loh. Prinsipnya Ali bin Abi Thalib, prinsipnya beliau radhiyallahu anhu, kalau kamu nggak bisa ngerjain semuanya, paling nggak jangan ditinggalin semuanya. Itu kaidahnya Luar biasa. ya. Kalau nggak bisa dikerjain semuanya, paling nggak jangan ditinggalkan semuanya. Sekarang teman-teman mau ayat-ayat buat tes apakah ada sihir atau tidak, saya kasih nih. Kalau nggak, saya tutup. Lagu banget sih. Terus dikasihnya sekarang. Kalau bereaksi, kalau ada itu gimana? Saya ngasih surat ini ayat begini itu saya nggak baca. Enak aja. Saya nggak baca. Ya, sekarang gimana cara biar kita bisa nggak kalau apa kalau kita udah lanjut terkena sihir, apa yang kita lakukan? Pertama, jangan pernah lupakan yang satu dan yang utama, berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Kalau dia sadar, dia tahu, dia berasa ada yang enggak beres sama badannya, sama tubuhnya, sama hatinya, maka dia pertama-tama doa sama Allah dengan benar-benar sungguh-sungguh. Ya, di sepertiga malam terakhir. Apa dalilnya? Karena kata Nabi SAW, Rob kita turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dan Allah tuh berfirman, siapa yang malam ini berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang minta, pasti aku penuhi. Dan siapa yang mohon ampun, pasti aku ampuni. Nih, kita harus lihat di sini, ini Nabi loh yang bilang loh ya, Nabi yang nyampein. Berarti di sini ada isyarat bahwa tiap malam Allah tuh ngontrol, mencari hamba-hambanya yang sedang berdoa untuk Allah kabulin. Ada yang lagi minta untuk Allah kasih. Maka berdoalah di waktu-waktu tersebut. Nah, ini ada pengalaman dari Ustadz. Matiin, Bim. Ini ada pengalaman. Dia punya teman seorang mahasiswa di Madinah. Ya, sama-sama kuliah di Madinah. Dia bahkan temannya ini dulunya penghafal Quran. Jadi teman-teman, apalagi kita yang masih terbata-bata ya, yang penghafal Quran aja bisa kena sihir loh ya. Jadi dia ini penghafal Quran dan dia kena sihir. Gimana sihirnya? Setiap dia buang air besar yang keluar darah. Setiap dia buang air besar yang keluar darah. Udah sering diruqyah. Nah, jadi masalah ruqyah itu juga bukan yang sekali ruqyah lantas kita ngarepin harus sudah sembuh dong. Apaan udah 3-4 kali ruqyah masih begini aja. Itu bukan karena peruqyah, bukan karena apa-apa. Emang Allah belum izinin gitu loh. Lah ini penghafal Quran aja di ruqyah sudah berkali-kali belum sembuh. Ya, Allah belum takdirkan kesembuhan buat dia. Dan udah pasti ada hikmah yang Allah kehendaki dari orang ini. Kemudian si orang ini nih yang kena sihir ini, suatu hari dia pergi haji. Dia cari tuh momen buat pergi
buat doa di padang Arafah. Ketika momen padang Arafah dia doa benar-benar sama Allah supaya sihirnya dihilangin, dia disembuhin. Alhamdulillah pulang dari haji dia sembuh total. Ya, saya pernah juga lihat nyata temannya kakak saya berangkat pergi haji pakai kursi roda karena di saraf kejepit itu udah parah. Waduh, pokoknya dipapah dah. Pakai kursi roda, nggak bisa yang jalan dikit terus duduk di kursi roda. Enggak, emang nggak bisa jalan pakai kursi roda. Kadung udah telanjur, udah di masuk antrian gitu kan. Pulangnya nggak pakai kursi roda. Sehat walafiat sampai sekarang, Masya Allah. Lepas tuh kursi roda. Jadi maksudnya gini, bisa jadi ada orang yang belum sembuh dari sihir dengan ruqyah. Karena bisa jadi ketika dia diruqyah hati belum terlalu yakin sama Allah. Kalaupun belum yakin, kalau enggak dia juga belum tawakal sama Allah. Akhirnya ruqyah itu kurang ampuh. Ini kata Ustadz loh ya, bukan kata saya loh ya. Kalaupun ketika orang mengutamakan doa pada Allah, disitulah terkadang tawakal benar-benar kelihatan. Makanya seseorang tuh hendaknya berdoa kepada Allah, pertama berdoa di sepertiga malam terakhir. Maksudnya gini, kalau teman-teman yang sudah memang dalam gangguan atau dalam sakit, ruqyah sudah, jangan merasa capek, ya. Justru di sini bahasa bahasa kita cari itu segala peluang. Di ruqyah udah, ruqyah mandiri sendiri juga udah, sedekahan udah, zikir pagi petang nggak pernah tinggal, terus baca Al-Baqarah juga udah. Apa? Coba tambah dengan doanya di sepertiga malam terakhir. Itu juga udah. Cari lagi momen lainnya. Begitu lagi hujan, langsung buru-buru doa. Kejar tuh setiap yang namanya antara azan dan iqomah, gitu kan? Kejar lagi setiap lagi safar. Jadi banyak banget momen-momen kita buat berdoa untuk minta Allah kabulkan doa kita. Ya, jadi selain dengan doa, kedua dengan ruqyah. Bacaannya, ya, eh, kalau nih teman-teman catat ya, terutama teman-teman saya yang memang sudah pernah kena indikasi sihir, juga ada indikasi penyakit, walaupun di diagnosa medis misalnya memang ketahuan penyakitnya apa gitu kan, nggak ada salahnya teman-teman coba baca ini. Jadi kalau kalau misalnya kita ruqyah, jangan terpaku dengan misalnya saya bilang urutannya gini ya teman-teman ya, Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Jangan terpaku dengan itu cuma ibaratnya itu makanan pokoknya, teman-teman boleh tambahin gitu loh. Ya, saran Ustadz kalau emang untuk penyakit ya yang kita baca Al-Fatihah itu kita kalau bisa ulang-ulang sebanyak 3 kali ya. Al-Fatihahnya 3 kali sambil kita pegang anggota tubuh kita yang sakit ya. Al-Fatihah 3 kali sambil pegang anggota tubuh yang sakit. Kemudian kalaupun kita nggak sambil megang anggota tubuh yang sakit sambil baca Al-Fatihah tadi, kalau dibaca selesai baca nih, setiap selesai baca 1 kali Al-Fatihah, kita tiupin ke air yang udah kita siapin. Tiup ini bukan tiup yang elegan, teman-teman. Tiup yang ada percikan ludahnya. Ya, tiupannya bukan tiupan cantik, bukan. Bukan. Tiupan yang ada percikan ludahnya ke air. Iya. Katanya Winda, wah berhenti gue minta dibikin eruqyah sama Mbak Mung. Ternyata ya kena percikan. Pantesan nurut gitu ya, nurut banget. Kena sihir mahabbah lu. Jadi kalau kita ngeruqyah air itu, dia kena tiupan kita, tiupan yang ada percikan ludah. Lebih utama lagi kalau ada air zam-zam. Tambah pakai madu. Aduh, Masya ya. Allah. Mantap. Ini untuk yang memang niat untuk kesembuhan ya. Pakai air zam-zam, lalu tambah dengan madu. Niatkan buat kesembuhan, lalu diminum. Masya Allah. Ya, Al-Fatihah doang boleh tadi, makanya boleh suka Al-Fatihah 3 kali, boleh kita sambung dengan ayat kursi. Berapa kali? 1 kali boleh, 3 kali lebih bagus. Kemudian baru ke Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas 3, Al-Falaq 3, An-Nas 3. Kenapa sih kita harus 3-3? Sebenarnya bukan masalah wajib 3-nya. Ketika kita ulang-ulang, kan itu lagi kayak apa sih? Sambil membawa hati kita makin fokus, makin fokus, makin fokus gitu loh. Kan kalau cuma sekali mungkin belum nih, belum kesetel. Kayak kita masak air panas, kan suhunya makin naik begitu kan.
pelan-pelan. Nah, gitu juga ketika kita baca Al-Fatihah 3 kali itu kayak lagi nyiapin hati kita benar-benar jebret, nyatu, tawakal sama Allah. Tambah lagi ayat kursi 3 kali, tambah lagi Al-Ikhlas 3 kali. Masya Allah. Kita tutup dengan doa dari Nabi SAW. Ya, Allahumma rabban nas adhibil ba's. Isfi ya Allah wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Kemudian tambahan surat nih ya, untuk cek kalau sakitnya karena sihir. Boleh. Aku nggak ngerasa kena sihir, tapi kalau teman-teman punya penyakit yang agak berat ya maaf ya, misalnya ke apa ya, kista misalnya, entah walau alam temannya ada yang kanker atau apalagi misalnya tumor, boleh tambahin dengan 5 surat ya, 5 ayat ini, yaitu surat Al-A'raf ayat 117 sampai 119 tambahan ya, buat mendeteksi sihir dan batin juga sekaligus itu ya. Al-A'raf 117 sampai 119. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaf fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Faghulibu hunalika wanqalabu sagirin. Al-A'raf 117 sampai 119. Tambah lagi pakai apa? Yunus. Yunus 79 sampai 82. Surat Yunus 79 sampai 82. Lalu surat Toha 65 sampai 69. 65 sampai berapa, Om? 69 ya? 65 sampai 69. Udah, 3 itu saja, 3 surat. Al-A'raf, Yunus, Toha. Itu kalau ada kaitannya dengan sihir, insya Allah terdeteksi. Tadi ada pertanyaan kan, gimana kita tahu tuh kalau sihir atau itu sihir atau bukan? Nah, baca 3 ayat ini. Kalau udah kita baca 3 surat ini, kalau memang ada indikasi sihir, pasti kelihatan. Ya, yang penting ketika baca yakin. Kemudian, ingat, pengaruh kekuatan rukyah itu kembali kepada siapa? Kepada perukyah dan yang dirukyah. Jadi harus kompak. Ya, perukyah dan dirukyah harus kompak. Perukyah dan orang dirukyah menimbulkan dalam dirinya masing-masing, ya, atau saling nasehatin. Buat apa? Buat bilang, kita coba yuk, kita bismillah yuk minta sama Allah kesembuhan. Bismillah yuk kita minta sama Allah biar hilang segala sihirnya. Bismillah yuk minta sama Allah biar Allah putuskan semua yang namanya ikatan-ikatan gitu loh. Jadi si perukyah memang seharusnya ngomong gitu sama yang dirukyah. Jangan sampai ini saya rukyahin kamu. Jin-jin pergi kalian. Nah, lo kesannya kita sakti mandraguna ya. Oke. Doa dari Nabi insya Allah teman-teman juga udah tahu ya. Kata Nabi gini, ini untuk sakit biasa ya. Tadi itu yang penting tuh ya. Peringatan ya dari ulama, hindari cara-cara rukyah yang aneh, yang nggak syar'i. Ya, benar-benar dipelajari metode orang tersebut, apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Jangan tertipu casing saja. Ya, gampang kalau cuman casing mah, gitu kan. Tinggal pakai jilbab panjang, kayak cadar misalnya, segala macam. Tapi kalau dia nggak kedengeran bacaannya, harus kita minta biar kedengeran. Siap, insya Allah terus saya share lagi ya. Oke. Terus kalau yang buat yang rukyah nih tips juga nih kalau kata ulama. Hindari terlalu banyak ngobrol sama jinnya. Kalau emang tiba-tiba jinnya keluar kan, maksudnya jinnya mempengaruhi si yang dirukyah nih. Ntar yang keluar suaranya suara lain. Gak usah terlalu banyak ngobrol karena jin itu sifatnya pembohong. Gimana cara bedain rukyah yang benar sama nggak benar kalau udah urusannya sama jin? Rukyah syar'i pun kadang-kadang ada kalanya jin memang keluar gitu kan.
Tapi bukan berarti lantas itu nggak benar dong berarti kalau pakai jin. Ya, itu kan jinnya nggak kita yang nyuruh keluar. Yang nggak benar tuh kalau dia sengaja manggil jin buat melakukan pengecekan terhadap seseorang. Nauzubillah. Ya, disengajain pakai mediasi lah, apalah apalah. Ini saya baca chat dulu ya. Nah, ini kan kekuatannya adalah kompak antara peruqyah dan diruqyah. Kalau misalnya yang mau diruqyah nggak mau, nggak bisa, tidak bisa. Kecuali, kecuali kalau, kecuali kalau kita nguruqyah suami atau suami nguruqyah kita atau kita nguruqyah anak tanpa sepengetahuan dia, boleh, masih bisa. Kan keluarga kita lagi doa untuk orang yang terdekat kita, gitu ya. Entah kita sambil pegang, kalau nggak bisa kita sambil arahin, tunjuk kita ke arah orang itu, dia lagi tidur nih, kita bacain. Misalnya kita tidur samping suami, itu kan suami mungkin lagi berubah gara-gara kena sihir mahabbah misalnya, nggak mau meluk kita. Oke, kesempatan, telunjuk kita arahkan ke dia gitu ya. Gimana teman-teman kalau telunjuk diarahin sambil tidur? Gitu ya. Atau begini, gitu. Oke, monggo Mbak Sinta, sayangku. Oke. Apalagi tadi Mbak Niar tadi nanya apa tuh? Udah kejawab Mbak Niar ya. Yang ketiga apa? Mbak Niar udah kejawab ya. Udah ada yang jawab Mbak Niar belum tuh? Yang ketiga. Eh kiat-kiat tadi ya. Ya. Ada yang bisa jawab? Menjauhi maksiat. Apa? Tips membentengi diri dari sihir. Yang ketiga apa? Menjauhi maksiat. Oh iya, sip, cakep Mbak Indi, makasih. Al-Baqarahnya harus dibaca sendiri. Oh, tadi udah saya jawab ya. Oke. Zikir pagi petang kalau waktu terbatas apa bisa dibaca saat sudah luang? Yang penting di pagi hari dan di petang hari. Oh, Kak, lebih bagusnya kan kita pagi itu memulai hari. Kalau bisa sih habis subuh ya. Namanya memulai hari kan di situ ada permintaan, ya Allah berikanlah kebaikan pada hari ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, yang dibawanya. Dan aku bilang padamu dari keburukan hari ini dan keburukan yang ada di dalamnya maupun keburukan yang dibawanya. Mendingan ketika memulai hari. So, kalau yang zikir sore ini, kalau asar tiba-tiba nggak sempat, entah lagi di jalan, boleh maghribnya. Nggak saklek-saklek amat sih. Cuman kalau yang pagi itu kalau bisa lebih bagusnya setelah subuh. Gimana cara biar istiqomah? Baca doanya Mbak, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, satu. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh. Ya. Oke, pertanyaan udah saya jawab semua. Baik. Alhamdulillah, kira-kira begitulah ya, teman-teman. Cuman sekedar pesan, ya tetap gantungin harapan kepada Allah, tetap yakin kesembuhan hanya datang dari Allah, likulida indawaun, ya setiap penyakit pasti ada obatnya. Oh harus niat Mbak, Ibu, ya niat dulu. Nggak bisa pakai Arab, pakai bahasa Indonesia. Ini, ya Allah, aku berniat merukyah diriku. Ini kan saya kenapa begini nih megang air. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat merukyah diriku sendiri dengan air ini, ya, dengan air ini atau dengan wasilah air ini atau dengan perantara air ini yang akan kubacakan ayat-ayatmu ya Allah dan doa-doa yang diajarkan oleh nabimu. Dengan izinmu ya Allah, aku mohon kesembuhan untuk sakitku. Ketika ngomong kesembuhan buat sakitku, langsung bayangkan di mana sakit kita, ya. Minta dengan yakin, minta dengan sungguh-sungguh, minta dengan benar-benar sepenuh harapan bahwa Allah doang yang bisa nyembuhin. Aku minta sama Engkau ya Allah, nggak ada yang bisa nyembuhin kecuali Engkau. Jadi kita pasti nangis banget di situ. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Mulai deh istighfar, baru Al-Fatihah 3 kali. Bacaan juga pelan-pelan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu loh. Insya Allah, insya Allah. Saya juga waktu itu kan waktu sejak pandemi yang kedua itu kan saya juga seperti ikut-ikutan ngedrop kan. Ngerasain tuh teman-teman baca Al-Fatihah susah banget keluar.
kayak ditahan napas kita. Tapi saya makin gedein suara saya. Mungkin kalau kita kan kadang ada dua pikiran ya. Saya nggak bisa. Setiap mau ngaji itu nyesek, emang kayak nggak keluar suaranya. Nyerah. Kalau saya waktu itu saya paksain biar keluar. Jadi semakin disusah makin saya teriakin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Saya sampai begitu di dapur tuh saya. Malam itu ngerasa entah kenapa tidak rasa kayak ada yang ngehimpit dada. Di Al-Fatihah ketiga mulai lancar. Masya Allah. Nah, berarti obatnya ada di ayat kursi, Bu. Di mana di mana di mana ayat di situ kita itu banyak banget kendalanya, itu dia obatnya. Baca lagi, ulang lagi. Jangan pernah ngerasa, kan jadi ngulang-ngulang tuh. Jangan. Justru itu lagi ada obatnya. Oke, ini Mbak Ana. Gimana tuh? Operasi tidur 2 kali karena ganas jadi harus dioperasi lagi untuk dibersihkan sisa tidur. Nah, bikin air rukyah, Mbak. Jangan pernah putus asa. Sambil diusap-usap bagian yang kena operasi tiroidnya, sambil bilang Allahumma anni masanid duru antar hamuram. Itu jadi zikir hariannya. Berapa kali sebanyak-banyaknya. Makanya dihafalin. Allahumma anni masanid duru antar rahimin. Allahumma anni masanid duru antar rahimin gitu. Itu yang sambil nggak ngeliat Quran. Kalau yang sambil duduk harus fokus pakai air, itu yang ruqyah. Dibanyakin di Al-Fatihahnya. Gitu ya. Maaf Mbak, saya nggak tahu kalau ini pesan langsung ya. Saya bacanya di grup lagi. Punten banget, Mbak. Ya. Punten. Baik, kira-kira gitu aja teman. Apa sayang? Kalau yang kemarin yang ataubahnya itu yang ataubah 7 kali, ataubah dulu apa yang ini yang ruqyah sama tambahan 3 surat ini yang Al-A'raf, surat Yunus, surat Toha itu setelah yang ataubah 7 kali atau gimana? Kan ataubah 7 kali itu bukan 7 kali sehari sayang, tapi Ya, 1 7 hari. hari. Ya. Oke. 1 hari 1 kali dan itu sekali duduk. Oke. Nah, oke. Berarti kan bisa Mbak bacanya mungkin ataubahnya ntar habis Isya. Gitu kan? Atau Mbak tahu luangnya habis asar baca, monggo. Habis asar sudah baca ataubah kan sampai habis. Berarti malam ngapain? Manfaatin buat ngeruqyah. Ya. Oh iya. Baik. Oke. Ini Mbak P, saya lagi tidur pernah mimpi ketemu sama jin, terus baca ayat kursi nggak bisa sampai habis, sampai 3 kali, terus saya paksain bangun, langsung baca ayat kursi kenyang. Nah, Bo, itu termasuk gangguan jin kan, mereka tetap ngeganggu kita walaupun kita lagi tidur. Jadi gangguan jin itu, gangguan setan itu saat kita sadar maupun saat kita tidur. Kalau saat sadar gejalanya apa saja? Emosian, susah tidur, lupaan, nggak bisa fokus, sakit kepala, terus sakit di bagian tubuh tertentu lah, apalah segala macam yang kelihatan loh, yang kerasa. Nah, yang gangguannya saat kita tidur kapan? Mimpi buruk, ya, mimpi buruk lah, mimpi ketinggian lah, mimpi ada di kuburan kah, mimpi air yang banyak, itu juga termasuk gangguan di saat tidur. Bahkan sampai disetubuhi pun itu gangguan jin dalam tidur kita. Dan bagus ini Mbak Rafi, udah bener. Langsung bangun baca ayat kursi kenceng-kenceng 3 kali, cakep. Keren. Itu makanya alhamdulillah kalau kita udah ngerti ruqyah, kita udah ngerti surat apa saja, ayat apa saja yang bisa kita jadikan senjata, pakai semuanya. Bahkan bila perlu niatin gini Mbak, ya Allah, kalau misalnya saya mimpi ketemu sama jin, berikan saya kemampuan untuk melawannya dalam mimpi itu. Kejar balik. Pakai senjata kita ya. Misalnya ayat kursi kita belebetan ya. Kita bilang, ya Allah saya minta pedang, kita baca Al-Falaq sama Anas dulu. Minta pedang ya Allah, kejar tuh. Dapat kok. Bisa gitu ya. Malah berasanya disitulah teman-teman akan merasakan ternyata dahsyat juga ya ruqyah itu, ayat-ayatnya juga nggak harus yang sepanjang-panjang dibaca sama ustadz-ustadz misalnya kan. Asal teman-teman yakin bisa jadi senjata dalam mimpi tersebut untuk mengalahkan jin yang datang ya. Atau berdoanya gini, Feb, ya Allah semoga pas lagi itu ada mambung juga di situ ya Allah gitu. Itu berarti ketergantungan kepada makhluk, tidak boleh syirik. Salah kan gua. Om mau nanya dong Om.
Ya, tadi apa yang doa Nabi Yakub ya yang Ayub, Allahumma Ayub Ayub. Allahumma Robbi ani masaniyad dur wa anta arhamar rahimin. Apa Allahumma? Kalau di suratnya Allahumma. Kalau mau pakai Ya, Robbi juga nggak masalah. Kan sama, oke. Tuhanku. Allahumma, Robbi sama. Nah, aneh waktu diajarin sama si sulung tuh Robbi. Begitu ketemu di Al-Quran, oh ini pakai Allahumma gitu. Nggak masalah. Ya, Tanya. taunya Robbi ani masaniyad dur wa anta arhamar rahimin. Takutnya salah, makanya nanya. Nggak apa-apa, ditanya bagus daripada sesat di jalan. Ya. Nggak bisa benar. Baiklah, kita ke kandungan bab ini ya. 1. Tafsir ayat dalam surat Al-Baqarah. Ya, apa maksudnya? Yaitu ayat pertama ini menunjukkan bahwa sihir itu haram hukumnya dan pelakunya kafir. Selesai ya. Di samping mengandung suatu ancaman berat bagi orang yang berpaling dari kitabullah dan mengamalkan amalan yang tidak bersumber darinya. Nah, ini tadi pertanyaan Mbak Nia tadi ya, jangan sampai kita beramal dengan amalan yang tidak bersumber dari Quran dan hadis. Kan kita baca ada di Quran Nah itu dia makanya Mbak, khawatirnya talbisul haq bil batil, yang diamalin benar tapi caranya salah gitu ya. Yang kedua, tafsir ayat dalam surat An-Nisa. Ya, ayat kedua ini menunjukkan bahwa ada di antara umat ini yang beriman kepada sihir, yaitu jibet, seperti halnya ahli kitab beriman kepadanya. Karena Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa akan ada yang di antara umat ini yang mengikuti dan meniru umat-umat sebelumnya. Ketiga, pengertian jibet dan togut serta perbedaan antara keduanya. Keempat, togut bisa jadi jenis jin, bisa jadi dari jenis manusia. Ya, artinya orang ada yang benar-benar memuja jin, ada yang benar-benar memuja manusia. Kelima, mengetahui 7 perkara yang membawa kepada kehancuran yang udah dilarang benar-benar secara khusus. Keenam, tukang sihir itu adalah kafir. Ya gimana nggak kafir ya nggak? Pertama, Iyalah. dia udah menggunakan setan. Kedua, dia udah mengklaim bahwa dirinya mengetahui perkara yang goib. Yang ketujuh, tukang sihir dihukum mati tanpa diminta untuk bertaubat. Jadi kalau ketemu tukang sihir, berikan saya kesempatan untuk bertaubat, udah nggak perlu. Kata ya. Oh gitu sih, katanya kita harus memberikan kesempatan. Nah, tukang sihir, Bu, dia udah terlalu banyak menyesatkan orang-orang gitu ya. Kedelapan, jika praktek sihir telah ada di kalangan kaum muslimin pada masa khilafah Umar, bisa dibayangkan gimana sekarang. Zaman Umar yang segitu tegasnya aja ada tukang sihir, ya kan? Sekarang tukang sihir makin berjaya dia. Gitu. Baik ya. Alhamdulillah teman-teman insya Allah jelas, insya Allah paham, insya Allah teman-teman makin yakin, makin mantep sekarang membaca. Setiap teman-teman meruqyah diri sendiri, insya Allah teman-teman makin yakin bahwa cuma butuh keyakinan teman-teman kepada Allah saja, bukan butuh peruqyah yang paling terkenal sekalipun, enggak. Cuma butuh keyakinan teman-teman dengan ayat-ayat yang teman-teman baca, dengan pelan, dengan yakin kepada Allah Ta'ala, insya Allah sembuh. Harus yakin. Gitu ya. Amin. Siapa yang lagi sakit nih malam ini? Siapa yang lagi sakit? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Mantap. Mbak Rahma? Alhamdulillah. Pilek dikit pilek. Oh, pilek. Mbak Niar? Wah, dia malahan lagi bersahabat sama orang-orang yang lagi sakit ya. Lagi Febri praktek. tuh, Febri katanya dari tadi mual, sepanjang kajian. Mana dia, Feb? Febri jangan gitu dong. Lama-lama kan gue jadi tersinggung. Masa tiap lihat buka gue lo mual-mual mulu. Maaf, emang begitu dari tadi mual. Nih baru kali ini ada orang terus terang, aku setiap lihat wajahmu, aku mual. Bukan. Denger aja udah langsung mual. Bercanda sayang, bercanda. Baik, alhamdulillah. Saya minta izin sama Winda untuk sama-sama kita baca Al-Fatihah buat kita malam ini ya. Kita yakinkan bahwa Allah kan malaikat-malaikat kan menaungi kita ya dalam majelis ilmu kita. Mbak Lin, Mbak Prita, apakah dikau masih pada menyimak saya? Yuk kita hadiahkan Al-Fatihah kita, buat anak kita, buat suami kita, buat keluarga kita seluruhnya, Mbak Diah, Mbak Heni,
Mbak Nia, Mbak Putri, Mbak Lucy, Mbak Jija, Mbak Mila, dan Mbak Atika Yuliana dan Mbak V. Siap? Yuk kita mohon pada Allah malam ini kita saling doain teman-teman kita. Ya Allah, berikan kesembuhan untuk teman kelas saya malam ini gitu. Kita nggak tahu nih siapa yang lagi sakit di antara kita. Dan kita juga nggak tahu dari lisan siapa malam ini Allah kabulkan, Masya Allah kan. Setuju Bu Linda? Setuju Setuju. banget. Ya, baiklah teman-teman, yuk kita fokus, kita seragamkan niat kita minta pada Allah Ta'ala. Karena kenapa kita butuh bareng-bareng berdoa? Karena kalau kita sendiri mungkin susah dikabulinya, mungkin lama. Kenapa? Karena saking banyaknya dosa-dosa kita. Banyak banget lalai kita sama Allah. Masih jauh kita dari taat sama Allah. Ya kan, masih jatuh bangun kita, masih tergelincir terus ke dalam kubangan dosa dan maksiat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berkali-kali kita taubat, berkali-kali pula kita melakukan kesalahan lagi. Maka saat ini yuk kita kuatkan ukhuwah kita, sama-sama kita pegangan tangan, kita seragamkan hati kita minta sama Allah, ya Allah, kita doa berjamaah nih ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Allah. Untuk anak-anak kita, ya sebutin nama anaknya. Dan untuk suami kita, dan untuk orang tua kita, untuk mertua kita, dan untuk seluruh kerabat keluarga besar kita, agar Allah karuniakan kita semua kesembuhan, kesehatan lahir dan batin. Allah lindungi kita selalu, Allah jaga kita dari segala keburukan-keburukan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Lewat Al-Fatihah ini yang kita bacakan bareng-bareng, semoga malam ini Allah kabulkan doa-doa kita. Allah sembuhkan teman-teman kita yang lagi sakit malam ini. Ya. Dan malam ini pancangkan dengan kuat keyakinan teman-teman akan pengabulan dari Allah. Ala haziniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadrat Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma rabban nas azibil ba's isfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yuqadiru saqama. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayashfiyakum wa yu'afiyakum. Rabbi anni masanidru antarhamur rahimin. Rabbi anni masanidru antarhamur rahimin. Rabbi anni masanidru antarhamur rahimin. Tiup ke telapak tangannya dengan mantap. Usapin ke seluruh tubuh. Usapin. Sisa-sisa sihir keluarin. Indi keluarin. Batukin. Batukin V. Ukhrajidallah aina matakun ya'tibikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Keluarin V. Batukin V. Keluarin penyakitnya. Semua yang sakit-sakit, yang dari perut, yang dari dada, insya Allah. Teman-teman batukin aja. Yang masih kurang sehat malam ini, batukin. Ukhrajidallah. Ukhrajidallah. Batukin. Ukhrajidallah. Ukhrajidallah. Bismillah. Allahu Akbar. Aina matakuna ya'tibikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Niatin itu yang keluar semuanya penyakit. Dengan izin Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kepada Winda untuk menutup.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kelas kajian yang penuh makna dan fenomenal ini sampai bermuncrat-muncrat. Yang creepy. creepy gimana gitu ya. Semoga Allah membantu kita, semoga Allah meridhoi kelas ini, Sama Ibu. semoga Allah meridhoi apa semua yang kita usahakan untuk berada di majelis ilmu ini. Amin. Alamin. Jangan lupa sekarang untuk saudara-saudara doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Menjadikan mujahidah itu lebih. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan. Ya, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.